Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Johannes, NIM 2003088086 dari Fakultas Keteknikan Pertanian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah penciptaan dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 sebagai suatu kesaksian iman. Kisah penciptaan merupakan awal sejarah kehidupan manusia di dunia sekaligus salah satu bukti dari keberadaan Allah di tengah kehidupan manusia. Kisah penciptaan masih diyakini manusia sebagai suatu kesaksian dan pengakuan iman. Dapat kita lihat juga dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 yang dimana Yesus Kristus menciptakan bumi dan seluruh isinya sebelum Yesus menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Yesus menciptakan manusia karena dia ingin kita menjadi pelengkap dari ciptaannya serta merawat dan menjaga ciptaannya yang lain. Yang kedua, saya ingin menjelaskan dengan arti dari segambar dan serupa dengan Allah sesuai dengan kehidupan di zaman globalisasi. Kenapa manusia sering disebut segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita merupakan gambar, bayangan, atau kemudian dengan Allah yang disebut dengan Magadai. Dalam bahasa Ibrani, hendak menunjukkan gambar dalam arti unsur-unsur dalam yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia seperti pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat kerja. Gambar Allah merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dari manusia. Rasionalisasi berpikir, bekerja, dan menganalisis. Dan manusia diciptakan dengan cara yang unik, serta dipenuhi dengan akal dan pikiran yang dapat digunakan dengan baik. Dan makhluk hidup lainnya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tugas manusia sebagai makhluk sosial dan mampu memperlihatkan sikap dan perilaku yang benar sebagai makhluk sosial. Tugas manusia sebagai makhluk sosial khususnya dengan sesama manusia merupakan ruang lingkup yang kecil untuk membangun relasi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial itu sangat terlihat jelas bahwa manusia adalah tempat terpenting dalam menentukan dasar perkembangan fisik, mental, dan rohani. Anak dan orang tua adalah pama yang menentukan pikiran-pikiran dasar tersebut. Dan kita diperintahkan untuk beranak cucu agar kita bisa meneruskan hubungan kita. Bumi dan segala isinya harus kita jaga untuk menyatakan kebaikan pada Tuhan di bumi dan mempertahankan keturunan supaya kehadiran Tuhan di bumi dan serta tidak merusaknya. Yang keempat, saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk etis dan mampu menunjukkan sikap serta hakikat sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk etis merupakan makhluk hidup yang mempunyai kesadaran untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Manusia juga diberi kebebasan, yaitu memiliki secara bebas di antara pikiran dan otot. Memiliki pertanggungjawaban dalam arti mampu menanggung segala resiko atas apa yang ia perbuat. Dan manusia sebagai pendosa lebih cenderung kepada hal bersifat duniawi yang dinamakan dengan dosa dan lebih sering dikatakan sebagai pendosa. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pandangan non-Alkitab tentang manusia. Manusia ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Dengan kata lain, kritis lingkungan hidup yang tidak peduli dengan norma dan etika. Manusia yang kurang peduli pada norma kehidupan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum
secara teologi akan dicap buruk oleh masyarakat lainnya. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti dan bait Allah, membuat suatu perpanjangan dengan Allah. Ada juga manusia yang menolak Allah sebagai penciptanya, dikatakan berupa hal ateisme dan rasionalisme, dan kurang adanya pengetahuan tentang iman yang mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.